Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan kuat dan pastinya semangat ya. Karena sudah menanti hari apa ini? Hari Sabtu. Kakak juga menanti hari ini hari Sabtu supaya bisa bertemu sama adik-adik di Sabtu Ceria. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita harus berdoa. Ayo, duduk yang tenang. Siapkan hati dan pikiran, kita mulai berdoa. Tangan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih akan hari yang Kau berikan buat kami. Tuhan yang berkati acara kami, ibadah kami di pagi yang indah ini. Kiranya kami bisa memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, ayo bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Ayo, bangkit berdiri. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia.
Ya adik-adik, tadi sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan dulu Alkitabnya, lalu kita berdoa. Sudah siapkan Alkitabnya? Good. Sekarang kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuhan yang berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar segala firman yang kami dengar dan kami baca, kami mengerti dan kami bisa terapkan dalam hidup kami. Kiranya juga bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bapa, inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita di Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Coba dibuka Markus 11 ayat 1 sampai 11. Nah, judulnya tentang apa? Ya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Wah, waktunya Tuhan Yesus kita akan pergi ke Yerusalem. Wah, adik-adik tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, Tuhan Yesus menggunakan apa? Nah, ayo kita baca ya. Kita mulai dari ayat pertama, kakak baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Tuhan, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Wah, jadi Yesus ketika masuk ke Yerusalem, dia menggunakan apa? Iya, dia menggunakan keledai. Kalau adik-adik perhatikan di ayat ke-4, itu mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda. Nah, kalau adik-adik sudah membaca cerita ini, sudah pernah mendengarkan cerita ini ketika Yesus masuk ke Yerusalem, pasti adik-adik pada bertanya, kenapa Tuhan Yesus kita, kenapa Yesus Sang Juru Selamat kita pergi ke Yerusalem menggunakan keledainya juga masih muda? Wah, kakak tahu nggak kak, kalau keledai itu hewan yang paling malas, hewan yang paling lambat, dan hewan yang paling jalannya itu tidak secepat seperti kuda kak. Wah, pasti di pikiran adik-adik sudah pada terbesit pertanyaan itu kan? Ya enggak? Iya. Kakak juga pernah bertanya itu sejak kakak masih kecil. Tapi sekarang kakak mengerti kenapa keledai yang dipilih oleh Tuhan Yesus kita itu keledai muda.
Nah, keledai itu dalam bahasa Latinnya adalah Equus asinus. Memang benar hewan ini, binatang ini cenderung lebih lambat. Terus lebih terlihat bodoh ya kalau adik-adik perhatikan wajahnya. Karena lucu dan terlihat bodoh gitu Kak. Tapi kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, keledai ini adalah hewan atau binatang yang paling kuat. Pasti pada kaget. Kenapa kakak bilang dia hewan atau binatang yang paling kuat? Karena dia mampu menanggung segala beban berat apapun. Coba kalian perhatikan di gambar ini. Tuh, kalian lihat. Keledai segini bisa mengangkat beban sebegitu berat. Wah, luar biasa kan? Jadi, kalian tidak boleh menilai sesuatu atau apapun bentuknya ataupun apa kalau kalian tidak pernah melihatnya dengan baik. Nah, kalau kalian sudah menilai seperti keledai ini saja, wah Kak, dia terlihat bodoh ataupun dia jalannya terlihat lambat. Padahal, walaupun dia lambat, dia terlihat bodoh, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Terus, di pikiran kalian pernah berpikir nggak, kenapa Tuhan tidak pilih kuda aja? Padahal kuda itu lebih keren Kak. Apalagi kuda warna putih Kak. Wah, Tuhan Yesus kita kan Sang Juru Selamat, Sang Raja. Masa naik keledai sih Kak? Nah, itu juga kakak pernah terbesit pikiran pertanyaan seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus kita tidak menaiki kuda saja? Nah, tahu nggak tujuannya Tuhan Yesus menaiki keledai? Coba kita perhatikan dari ayat ke 8. Ayat 8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Lanjut ke ayat 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lanjut ayat 10. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, adik-adik tahu nggak tujuannya Tuhan Yesus kita menggunakan keledai? Dia ingin menunjukkan bahwa keledai ini yang tadi kakak sudah bilang, dia mampu menanggung segala beban. Nah, seperti Tuhan Yesus juga, dia mau menunjukkan bahwa kepada kita, dia ingin menanggung segala dosa-dosa kita di mana? Di kayu salib, dengan tanpa memikirkan seberapa besar dosa kita. Wah, sama kayak keledai ini. Jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa seberat apapun dosanya kita semua, dosa-dosanya adik-adik, dosa-dosanya kakak, atau dosa-dosanya semua keluarga kita, itu ditanggung oleh Tuhan. Itu tujuan kenapa Tuhan Yesus ingin menaiki keledai ke Yerusalem. Lalu lanjut, tadi ada perkataan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wah Kak, berarti Tuhan Yesus kita ini dielu-elukan seperti sesosok raja ya Kak ya. Berarti dia orang yang penting bagi mereka. Betul, bener banget. Tuhan Yesus seperti raja yang datang ke Yerusalem. Tapi pernah nggak kalian berpikir, kenapa Tuhan Yesus memilih kota Yerusalem? Kenapa tidak pilih kota yang lain? Kenapa nggak pilih kota Bethlehem, tempat dia lahir? Ayo, kenapa dia memilih kota Yerusalem? Karena kota Yerusalem itu adalah merupakan kota raja. Wah, berarti tujuan Tuhan datang ke Yerusalem mau menunjukkan bahwa
Dia datang sebagai sang raja yang dinanti-nantikan, sang juru selamat yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa dia sosok raja. Jadi kita lihat ada orang-orang yang menghemparkan pakaian-pakaian mereka di jalan untuk menyambut Tuhan Yesus. Mereka menyambutnya seperti sesosok raja. Wah, berharap Tuhan Yesus bisa melewati, maksudnya bisa memimpin kota Yerusalem. Wah kak, kok memimpin? Padahal Tuhan Yesus tujuannya untuk menebus dosa kita. Nah, ini pasti timbul lagi pertanyaan. Kok kak begitu? Nah, kakak mau kasih tahu kenapa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dianggap sebagai seorang raja untuk memimpin Yerusalem, bukannya menyelamatkan kita dari dosa. Itu pikiran-pikiran mereka yang mengeluh-elukan Yesus ke Yerusalem. Nah, terus kalau kalian perhatikan bahwa Tuhan Yesus ini ingin menunjukkan bukan dia menjadi seorang raja di Yerusalem, melainkan sesosok raja yang dinanti-nantikan, yang dapat menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa. Itu tujuannya kenapa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Wah, berarti Tuhan Yesus kita ini rendah hati ya kakak. Dia itu baik sekali. Iya adik-adik, dia tuh baik, dia rendah hati. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa oh saya ini adalah raja yang dinanti-nantikan. Lebih baik jangan naik keledai deh. Itu lebih baik naik apa? Sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah sesosok raja. Lanjut. Lalu di situ kita bisa melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus memilih kota Yerusalem. Terus orang-orang itu mengeluh-elukan dengan begitu semangatnya, jadi menyebarkan pakaian-pakaian mereka, menaburkan daun-daun apa? Hijau. Wah, tapi pasti timbul pertanyaan lagi sama kalian. Kakak tahu nggak, setelah Yesus dielu-elukan, setelah itu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kak. Loh, padahal dia disambut dengan begitu indahnya, dengan begitu semaraknya, seperti sesosok raja, tapi ujung-ujungnya malah di kayu salib, kak. Nah, itu akan kakak bahas lagi di minggu depan. Oke, sekian dari ibadah kita. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Ups, sebelum kita berdoa, kakak mau bertanya lagi. Jadi, Tuhan Yesus kenapa datang ke Yerusalem? Iya, untuk menebus dosa kita dan bukan menjadi sesosok raja, tapi menjadi sesosok juru selamat. Raja di atas segala raja. Ya, yuk kita lipat tangan, duduk dengan manis, siapkan hati dan pikiran. Kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup mata. Bapa, kami mengucap syukur akan hari yang indah ini. Kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan begitu baik. Tuhan, Kau yang berkati ibadah kami ini, agar segala firman yang kami dengar, segala puji-pujian yang kami haturkan kepadamu, itu kiranya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan segala hidup kami sehari-hari bersama dengan orang tua kami, saudara kami, bahkan keluarga kami. Bapa, Kau yang berkati kehidupan kami, Kau yang sertai lindungi kami, datangkan sukacita damai sejahtera atas kami Bapa. Tuhan juga yang tutup bungkus kami dengan kuat kuasa dan darah-Mu, halaukan jauhkan daripada segala penyakit ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Bapa,
Kami haturkan doa kami ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa di Sabtu ceria berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.